Hari kedua kejuaraan dunia rapi tahun 2025 telah usai. Pecatur kontroversial asal Amerika Serikat, Hans Smoke Niemann, untuk sementara menduduki posisi kedua. Tepat di bawahnya ada musuh bebuyutannya, Magnus Carlsen. Pada kesempatan ini, kita akan melihat kemenangan Hans Niemann atas pecatur Vietnam, Lee Kuan Lim. Permainan awalnya dimulai dengan E4, setelah E5, kuda F3, kuda C6, gajah B5, pembukaan Ruy Lopez. Lee Kuan Lim memilih morphy defense A6 setelah gajah mundur, kuda F6, lalu Niemann rokade, membiarkan Lee Kuan Lim mengambil pionnya. Kemudian Niemann mendorong D4, direspon dengan B5 setelah gajah mundur, D5 menjaga kuda. Lanjut pion makan pion, gajah E6, selanjutnya C3. Di posisi ini, Lee Kuan Lim keluarkan gajah E7 dan bersiap rokade, lalu Niemann mendorong H3, langkah profilaksis mencegah gajah untuk mempining kuda. Lee Kuan Lim langsung rokade untuk amankan rajanya, setelah itu Niemann menekan kuda. Direspon dengan main 3 D7, persiapan untuk melakukan kombinasi. Hans Niemann tidak khawatir, di posisi ini dia mengimbangkan kuda B ke petak D2, ancaman untuk memenangkan pion. Maka Lee Kuan Lim mendorong pion ke petak F5, memperkuat kudanya. Tapi pion makan pion dengan cara hempasan. Setelah kuda mundur makan pion, benteng ke petak E1. Di posisi ini, Lee Kuan Lim tidak berani memainkan langkah kombinasi. Terlalu riskan. Oleh karena itu, gajah diadu. Dan gajah makan gajah, menteri makan gajah, lanjut kuda manuver, bersiap untuk menempati petak E3. Di posisi ini, Lee Kuan Lim segera menarik mundur menterinya ke petak D7, selanjutnya gajah serang kuda, lanjut benteng A D8. Kemudian Niemann menyerang pion. Setelah itu, raja geser. Pada posisi ini, Niemann aktifkan menterinya di petak K2, kuda siap masuk untuk menyerang. Lalu Lee Kuan Lim serang gajah, dan gajah mundur. Pada titik inilah, Lee Kuan Lim membuat kesalahan. Dia tarik mundur kuda ke petak D8, berniat untuk adu gajah. Merespon hal ini, Niemann melanjutkan pengimbangan kuda, membiarkan gajah makan gajah. Tapi ternyata, langkah ini rupanya memprovokasi Lee Kuan Lim untuk mengambil kuda. Apabila pion langsung makan benteng, maka gajah akan hilang. Maka Hans Niemann terlebih dahulu memainkan gajah makan gajah. Benteng terancam. Oleh karena itu, Lee Kuan Lim mengambil gajah dengan kuda. Setelah itu, pion makan benteng. Dan sampai pada posisi ini, secara mengejutkan, Hans Niemann unggul karena masih punya 2 benteng. Permainan kemudian berlanjut. Lee Kuan Lim menyerang pion. Tapi Niemann merespon hal ini dengan aktifkan benteng A ke petak D1, membiarkan benteng makan pion. Jika hal itu terjadi, maka benteng E3. Dan tidak ada hal spesial yang terjadi. Oleh karena itu, Lee Kuan Lim coba mainkan benteng F5, bersiap untuk menempati petak G5. Namun, Niemann mengorbankan pionnya. Setelah benteng makan pion, menteri ke petak E2, lalu H5. Di posisi ini, Hans Niemann menantang pertukaran kuda sekaligus serang menteri. Lee Kuan Lim mengambil pion, kemudian benteng serang menteri. Setelah itu, Lee Kuan Lim membuat kesalahan. Dia mainkan menteri H4. Hans Niemann langsung makan kuda. Setelah kuda makan kuda, menteri F4. Di posisi ini, langkah terbaik tentu saja dan langkah satu-satunya, raja lari, membiarkan putih untuk makan kuda. Tapi, ini adalah kuda beracun. Jika menteri makan kuda, maka menteri makan pion skak, raja harus lari. Setelah itu benteng skak.
benteng harus menutup skak, dan benteng makan skakmat. Tentu saja Hans Niemann melihat hal itu. Oleh karena itu, terlebih dahulu dia mainkan benteng D3. Menyerang kuda sekaligus berniat untuk melancarkan skakmat. Maka, benteng ke peta G4 menantang pertukaran benteng. Apabila sekarang menteri makan kuda, maka posisi ini adalah remis karena skak abadi akan terjadi. Oleh karena itu, pada game sesungguhnya, Niemann mainkan benteng E3 memberikan penjagaan. Sekarang kuda siap untuk dimakan. Tentu saja, kuda langsung lari. Selanjutnya, Niemann menempatkan menteri di petak E5. Di posisi ini, Li Guanglim membawa rajanya ke petak H6. Namun kemudian, menteri E6, skak, pion G6 menutup skak. Setelah itu, Niemann menempatkan menterinya di petak F7. Pada posisi ini, Li Guanglim tarik mundur menteri untuk menjaga pertahanan. Namun selanjutnya, benteng ditukar, pion makan benteng, dan benteng E7. Li Guanglim kemudian tarik mundur kuda untuk serang benteng, tapi ternyata Niemann punya belasan menteri F4. Sampai di posisi ini, Li Guanglim akhirnya menyerah. Jika sekarang raja lari, maka benteng H7, skakmat. Dan jika hitam mendorong pion G5, ada jawaban menteri F6. Raja harus lari dan skakmat pun terjadi.